Baik, sekarang kita masuk mengenai job scheduler. Apa itu job scheduler? Di job scheduler digunakan untuk intelligent scheduling of background tasks. Nah, itu berbasis waktu, jadi bukan suatu time schedule. Lebih efisien daripada alarm manager, mengelompokkan tugas bersama untuk meminimalkan pemborosan baterai, dan juga untuk API 21 tidak mendukung library ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang alarm manager. Ya, secara konsep, alarm manager dapat menjawab kebutuhan untuk melakukan proses yang terjadwal. Namun, penggunaan alarm manager dengan frekuensi yang terlalu sering akan menimbulkan masalah. Misalnya, konsumsi data yang tidak hemat, performa yang menurun, dan banyak memakan daya baterai. Nah, di sini job scheduler hadir untuk memberikan solusi dalam melakukan proses yang terjadwal atau scheduler task dengan serangkaian kondisi yang ditentukan. Nah, misalnya ia dapat digunakan untuk mengunduh konten berita setiap 1 jam sekali di background secara asinkronus, atau mengunduh konten ketika device dalam posisi idle, terhubung ke Wi-Fi, dan sedang dalam pengisian baterai atau charging. Nah, dengan pendekatan ini, maka pengguna akan memperoleh konten baru ketika membuka aplikasi. Nah, kita tidak perlu pusing bagaimana job scheduler memvalidasi setiap kondisi atau kriteria yang ditentukan. Kita hanya perlu fokus dalam merancang proses apa saja yang dijalankan oleh job scheduler. Nah, perlu diketahui juga salah satu aplikasi bisa memiliki lebih dari satu job scheduler yang berjalan. Kelebihan yang ditawarkan oleh job scheduler ini adalah ia dapat menjalankan beragam proses secara bersamaan. Efek positifnya adalah daya baterai akan lebih terjaga. Nah, sebagai contoh, proses untuk melakukan transaksi data dengan sebuah server membutuhkan daya baterai yang tidak sedikit. Ini karena perangkat Android perlu mengaktifkan sinyal radio. Penyebabnya nomor 1, baterai Android cepat habis adalah koneksi dari sinyal radio, apalagi ke jaringan seluler. Nah, dengan job scheduler, masalah di atas dapat diselesaikan. Ini akan meningkatkan performansi aplikasi dan menjaga baterai tetap awet. Pengguna tentu akan senang hal ini. Jadi dengan menggunakan job scheduler, tidak perlu setiap saat harus terkoneksi ke dalam internet. Cukup dengan waktu tertentu yang sudah disetting, kita bisa mengunduh informasi ke server dengan koneksi internet pada saat ponsel kita sedang idle. Nah, flow dasar dari penggunaan job scheduler adalah sebagai berikut. Jadi, sebuah objek job scheduler dibuat dengan menentukan objek job info sebagai parameternya. Nah, di dalam job info kita tentukan beragam kondisi untuk menjalankan proses yang diinginkan. Setelah itu kita hanya perlu menentukan kapan objek job info tersebut akan dijalankan. Yang membedakan satu job scheduler dengan yang lainnya adalah pada nilai job ID yang telah diberikan. Nah, ini penting karena melalui job ID kita bisa membatalkan penjadwalan yang telah ditetapkan. Sama seperti komponen Android lainnya, job scheduler berjalan pada UI thread atau main thread, tetapi ia dijalankan di dalam background. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa ketika sebuah proses dijalankan di background, belum tentu ia berjalan secara asinkronus. Jadi, bila proses yang hendak dijalankan membutuhkan waktu yang lama, maka proses tersebut perlu menggunakan asynchronous task. Kekurangan yang terdapat pada job scheduler adalah ia tidak mendukung Android versi di bawah Lollipop API level 21. Nah, namun Anda tidak perlu khawatir, ada cara untuk mendukung Android versi di bawah Lollipop. Hal ini akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen dari job scheduler. Job service, service class tempat sebuah job tersebut dibuat, job info, build pattern untuk mengatur kondisi job scheduler, schedule yang membatalkan tugas launch service-nya. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendemokan job scheduler dengan menggunakan koneksi ke dalam web service
dan JSON ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan pertama buat project baru ya. Nah, sini deklarasikan project kita. Dan pilih my job scheduler, package name, set location dan language-nya ya. Semuanya package name dan set location dikondisikan. Untuk language-nya gunakanlah Java. Minimum SDK nya kita gunakan API level 21. Oke, kita klik finish. Oke, kalau sudah, selanjutnya sini kita akan membuat kelas baru ya di dalam proyek Android kita ya. Kita klik kanan di sini di package new, pilih yang Java class, pilih yang kita namakan get current with her job service. Oke, nah selanjutnya di sini kita tuliskan extend job service. Nah, akan muncul garis merah pada kode yang kita sudah buat ya, dan juga ada icon bola merah. Nah, untuk melakukannya kita bisa Alt Enter atau klik di sini ya. Nah, di dalam namanya ya. Nah, di sini kita tinggal klik untuk implement method ya. Nah, oke. Kita klik oke. Nah, jadi nanti kodenya seperti ini ya. Nah, di awal dijelaskan bahwa kita akan membuat suatu aplikasi yang menampilkan cuaca saat ini per 3 jam sekali. Kita menggunakan API dari situs penyedia layanan cuaca, yaitu openweathermap.org/current. Nah, ini berarti aplikasi kita membutuhkan terhubung dengan internet ya. Untuk mempermudah urusan tersebut, kita akan menggunakan library asynchronous HTTP client atau LoopG yang sudah dibahas di demo sebelumnya ya. Nah, untuk menggunakannya ya seperti biasa kita buka kembali di dalam build-gather-nya ya. Nah, ini kita lakukan saja untuk implementasinya. Kita pastikan ke sini ya. Oke, kita klik synchronous now. Oke, ini semua sudah terpasang ya, sudah sukses. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka situs openweathermap.org ya. Nah, kita buka di situsnya ini, openweathermap.org. Nah, kalau seandainya belum memiliki akun, silakan register terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kita tinggal klik sign in saja ya. Nah, setelah registrasi atau login berhasil dan sukses, nah kita di sini masuk ke dalam dashboard dari OpenWeatherMap ya. Nah, selanjutnya kita ingin memperoleh application ID atau apps ID ya, yang akan kita dapatkan di sini ya. Nilai ini akan kita gunakan untuk mengakses data pada OpenWeatherMap.
Nah, sementara itu APK dapat ditemukan di tabs APK ya. Nah, ini adalah contohnya, ini misalkan APK kita ya. Nah, yang selanjutnya, untuk mempermudah ya, kita melengkapi terlebih dahulu ya di dalam get current water application kita ya. Nah, di sini ada beberapa script yang akan perlu kita tambahkan. Nah, kita tuliskan ini public static final string tab dengan get current vendor job service plus dot get simple name. Nah, sini kita buat variabel untuk mendefinisikan API kita, final string id. Nah, kita isikan dengan id kita, final string ya, city misalnya kita ganti dengan Bandung. Ya, lalu selanjutnya, di sini kita kopikan terlebih dahulu API kita ya. Kita kopikan generate-nya, kita masukkan ke sini ya. Oke. Ini kodenya nanti berbeda dengan kode dari yang kalian ya, karena di generate token API kayaknya. Nah, di sini kita buatkan log.md dot. Nah, di sini start job. Nah, executed. Nah, di sini get current di sini kita tambahkan get current header, isikan dengan params. Nah, di sini kita berikan perintah return true. Nah, gitu, return param masih merah. Nah, kita di sini get ya. Nah, kita simpan di sini ya. Untuk yang stop job ya, kita kasih perintah hampir sama.
Bahkan perintah ini top job ya. Nah, di sini kita buatkan panel parameter job. Oke. Nah, di sini kita mulai memasukkan kode terkait dengan asinkronusnya ya. Nah, di sini kita tambahkan log ini, nah, tab. Nah, sini akan katakanlah running, proses sedang berjalan. Nah, release async TTP. Memberikan kode ini ya, power merah, kita tinggal klik alt enter ya, dan sudah. Nah, berikutnya itu adalah kita masukkan string URL nya ya. Nah, di sini kita tambahkan URL terkait dengan yang kita akan buat ya. Sini ya, atau city-nya. Nah, kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya, nah di sini kita tambahkan tentang queue. Nah, ini kita tambahkan queue ya di sini. Ya, dan app ID ya. Nah, ini seperti ini ya, kita mengganti stringnya dengan memasukkan alamat dari page-nya tersebut ya, page URL. Nah, di sini kita tambahkan script log.e ya, di sini tambahkan tab. Nah, sini get pada plus URL. Nah, selanjutnya kita tuliskan client get URL, new machine response handler. Nah, otomatis sukses dan failure telah ditetapkan di sini ya. Nah, di sini kita menjalankan code ya, jika perintah berhasil.
sini kita tambahkan string result string respon body tab result. Nah, sini kita tambahkan try catch. Nah, kita tambahkan exception ya tentunya. Nah, di sini kita tambahkan semacam JSON object response object ya. JSON object diisikan dengan result. Nah, di sini string dot current weather diisikan dengan respon object dot JSON get JSON array. Nah, kita ambil di sini nama key-nya weather dan dot get JSON object dot get string main. Nah, selanjutnya kita tampilkan juga semua ya. Nah, selanjutnya current weather kita tampilkan di sini. Itu misalkan description ya. Nah, di sini namanya kita isikan weather dot indexnya ya. Dot kita isikan dengan description juga. Nah, di sini isikan dengan double temp in respon object dot get JSON object ya. Nah, di sini kita isikan line dot get double, isikan dia dengan temp. Nah, di sini double temp in Celsius dengan Kelvin kurangi 203. Kita ubah dari Kelvin ke Celsius ya. Nah, di sini kita isikan string temperatur decimal format. Nah, isikan dengan format temp Celsius. Nah, di sini kita isikan string title
Nah, ini kita isikan dengan current ya. String message current weather plus description plus wait plus temperatur plus plus Celsius. Ditambahkan di sini in notif ID dengan 100. Ini show notification get notification context, title, message, notif ID. Sini kita berikan job finish, job false. Nah, selanjutnya di bawahnya exceptionnya isikan job finish job to dan dot clean status ya. Nah, yang available kita berikan job finish ya, job tuh. Nah, selanjutnya kita buat di sini create method show notification. Nah, cross target class-nya di sini ya. Nah, seperti ini konteks title, message, dan notif ID. Kita isi saja dengan konteks title, string message ya, dan notif ID. Nah, kita di sini memberikan kita yang soal notification kita jadikan seperti ini. Kita klik string channel, string name-nya, notification manager, pp contact dot get system service, URI alarm sound, ringtone manager, default URI, ringtone manager, type notification compact, builder, string compact dot builder, context channel ID, text titles, my icon-nya, konteks text-nya, color, vibration, dan sound-nya. Nah, ini untuk Android area ke atas perlu menambahkan notification channel material. Nah, sini untuk penambahan untuk yang versi area ke atas ya, supaya bisa berjalan. Nah, ini creator update channel, notification channel ID, pattern default, enable vibration, pattern, builder channel ID ya.
Dan nah kurang lebih untuk yang show notification-nya seperti ini ya. Nah, jangan lupa juga nanti untuk kebutuhan aset ya, untuk terutama untuk icon ya. Nah ini bisa dilihat di draw label ya. Nah ini untuk menampilkan icon pada saat notification. Nah, get current weather job service memiliki dua fungsi ketika dijalankan: melakukan koneksi HTTP ke openweathermap.org dan diakses menggunakan endpoint ini, dan menampilkan notifikasi pada panel notifikasi pada perangkat pengguna. Nah selanjutnya untuk yang di dalam activity main, nah ini kita harus melengkapi kode di sini ya. Nah untuk activity main, nah kita lengkapi dengan kode berikut ya. Nah di sini sudah saya buatkan ya. Nah, kita di sini kita copy saja ini. Nah kita ganti di sini dengan ganti dengan linear layout. Kalau kita white-nya match parent, H-nya match parent, nah kita berikan ID di sini. Duit ID activity, nah activity main, Android heading 16 pp, Android orientation vertikal. Jangan lupa untuk yang di string tambahkannya short research ya, lebih cepat kita tambahkan saja ini. Nah seperti ini ya. Oke, semuanya sudah fix ya. String ditambahkan. Nah kita sudah memiliki dua button ya. Nah seperti ini ya, start dan cancel. Nah selanjutnya pada main activity.java, nah ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan ya. Nah, pada main activity kita lengkapi ini, kita deklarasikan button start dan button cancel, dan juga kita berikan job ID dengan 10 ID-nya. Deklarasikan button start dan button cancel ya dengan view ID-nya ya, dan juga panggil button start set on click external, button cancel set on click external disk ya, dan kita buat on click view. Nah, nanti tinggal kita buat switch ya. Nah, kita definisikan di sini untuk button start dan button cancel. Nah, yang di sini yang perlu kita definisikan itu adalah start job, kita buat metode ini di dalam main activity ya, dan juga cancel job. Nah, kita buat metode ini juga ya di dalam main activity ya. Nah, kita kopikan saja. Nah, sini kita mulai mengisikan logika yang akan kita lakukan ya. Dimulai dari start job terlebih dahulu.
Nah, kita buatkan start jobnya ya, kita buatkan is job running this, kita berikan sebuah pesan message toast max text ya, job service is already schedule. Kita klikkan komponen mService komponen ya, kita akan water job service yang telah kita buatkan, job info builder build ya, job info builder. Nah, terkait dengan mService komponen kita melakukan kondisi network ya, kondisi network tipe ini berarti tidak ada ketentuan tertentu. Network tipe method adalah network yang tidak dibatasi, misalnya WiFi ya, ini artinya tidak ada ketentuan tertentu. Builder set require device ideal, artinya kondisi device secara default pada false, berarti device tidak perlu ideal ketika job ke trigger true. Nah, kondisi charging, nah, false berarti device tidak perlu di charge ya, dalam kondisi true berarti device tidak perlu di charge ya. Periode interval sampai ke trigger dalam milisecond, 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, ini untuk mencek bit versionnya, jika lebih dari versi Nougat ya, kondisinya untuk 15 menit, kalau tidak 3 menit ya. Ini job schedule dijalankan ya, dan memanggil toast message job service start. Nah, di sini kita buatkan juga metode terkait job running ya. Nah, di sini kita buatkan metodenya ya. Nah, job running kondisinya seperti ini. Nanti job running kondisinya schedule-nya dalam kondisi false ya, job scheduler dipanggil ya, dan job scheduler dilakukan jobnya, dan juga return mengembalikan nilai job schedule ya. Nah, untuk yang cancel job ya, kita tambahkan beberapa script di sini ya, job scheduler -m dengan jobs scheduler get system service context job scheduler service dot cancel, job ID nya kita panggil terus dot make text this job service cancel toast dot length short dot show. Nah, di atas kita tambahkan namanya job ID sudah ya. Nah, kita ganti job, ganti job ID ya. Oke, jadi scriptnya seperti ini untuk yang job ID-nya ya, cancel jobnya. Nah, selanjutnya kalau sudah shortcutnya sudah dibuat dan main activity, kita ke Android manifest
Nah, di sini kita tambahkan di dalam manifestnya itu adalah sini ya, access permission, root name-nya kita menggunakan internet. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya mari kita jalankan. Nah, sebelum kita tambahkan, sebenarnya ada yang terlewat ya. Kita harus menambahkan di sini dalam activity ya. Di sini service get current job service ya. Di sini kita tambahkan void enable true void exported true ya. Dan di sini kita akan Android permission ya. Android permission ya, bin job service. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita run. Nah, kita koneksikan ya. Sini, nah coba kita klik start. Nah, kita job service started ya. Nah, kita lihat di sini ada pesannya ya, current weather-nya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ya, di sini ada pesannya ya. Oh, suhu udara di sini sekarang ada 23,03 derajat Celcius ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita pun bisa cancelnya ya. Job service cancel. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya kalian sudah belajar suatu hal yang keren ya. Tidak hanya belajar bagaimana menerapkan job scheduler, tapi juga telah belajar ya, bagaimana mengambil data dari sebuah layanan di internet, dan juga belajar mengintegrasikan library ke dalam aplikasi melalui Gradle. Nah, kita udah kode terlebih dahulu ya. Iya, selain itu juga ada yang kurang ya di sini yang harus ditambahkan sebenarnya ya. Nah, ini Android square traffic dari situ ya. Coba kita run kembali. Nah, kita klik start. Nah, itu membuat notifikasi ya. Oke. Nah, kita klik cancel, service juga dibatalkan ya. Nah, kita akan udah kodenya ya. Nah, ini yang tadi sudah kita buat terkait dengan Android uses traffic through. Kode ini berfungsi supaya tidak terjadi error pada perangkat Android versi paling atas ya. Nah, ini karena kita mengakses API dengan awalan HTTP bukan HTTPS. Jadi pada perangkat Android versi P ke atas penggunaan clear traffic dinilai false secara default untuk keamanan.
Nah, untuk itu kita perlu mengaktifkannya supaya proses pengambilan data dari API berjalan lancar. Nah, di dalam get current order job service ya. Nah, skenario pada aplikasi di atas ini adalah membuat proses terjadwal schedule task untuk mengunduh data cuaca per 3 jam sekali. Nah, untuk memudahkan pemeriksaannya, maka selama proses pengembangan cuaca akan ditampilkan selama 3 menit sekali ya, sebenarnya untuk proses pengembangan ya. Nah, metode di sini terdapat onStar dan onStart job dan onStop job adalah metode yang akan dipanggil ketika scheduler berjalan, sedangkan metode onStop job ini akan dipanggil ketika job sedang berjalan ya. Dan tetapi belum selesai dikarenakan kondisinya tidak terpenuhi. Di sini kita bahas terlebih dahulu onStart job terlebih dahulu ya. Nah, metode ini mengembalikan nilai true. Hal ini dilakukan untuk mengindikasikan bahwa metode tersebut telah menjalankan sebuah proses pada thread yang berbeda. Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan data dari internet. Lalu pada situasi apa kembalinya false ketika proses di dalam onStart job hanya sebentar. Ini mengindikasikan bahwa proses di dalam metode tersebut tidak berjalan di thread yang berbeda. Nah, dua masalah di atas berhubungan dengan karakteristik dari job scheduler yang berjalan di main thread. Bila job scheduler akan menjalankan proses yang membutuhkan waktu yang lama, maka proses tersebut dijalankan di thread yang berbeda dengan main thread. Ketika proses berjalan di thread yang berbeda, maka proses tersebut dapat menggambarkan kapan dia telah selesai. Caranya dengan menjalankan job finish. Perhatikan kode yang dicetak. Nah, pada get current weather ya. Nah, di sini ada job finish ya dan job finish ya. Job finish dijalankan, maka mengindikasikan bahwa proses yang berjalan tidak mengalami masalah dengan cara memasang nilai false pada parameter kedua. Namun bila terjadi masalah, maka parameter kedua perlu diberikan nilai true. Ketika terjadi kegagalan, maka kita dapat meminta sistem untuk mengulang job tersebut. Sangat penting bagi job untuk menjalankan job finish ketika sudah selesai. Bila job tidak dinyatakan selesai, perangkat Android tidak dapat masuk ke state idle kembali. Konsekuensinya job ini akan memakan daya baterai yang sangat banyak. Metode onStop job ya, metode onStop job akan dijalankan jika job sudah berjalan, akan tetapi kondisinya kemudian tidak terpenuhi. Kita dapat mengembalikan nilai true jika ingin menjadwal kembali job tersebut. Nah, mari kita masuk ke dalam main activity ya. Dalam is job running. Nah, fungsi di atas digunakan untuk mengecek job sudah berjalan atau belum, sehingga job tidak dibuat secara berulang-ulang. Fungsi tersebut dipanggil dalam start job. Nah, ini job is run. Nah, di dalam start job fungsi is job running dipanggil ya. Nah, mari kita bedah kondisi di dalam job info builder. Dan dalam stop job ada job info builder ya. Nah, ada banyak kondisi yang bisa kita set di sini, misalnya set require network type ya. Yang ini ketika network tipenya type any, berarti tidak ada ketentuan dia harus terhubung network jenis baru. Bila kita ingin memasang ketentuan bahwa job hanya akan berjalan ketika perangkat terhubung ke network Wi-Fi, maka kita perlu memberikan nilai network type unmetered. Nah, yang lalu set require device ideal menentukan apakah job akan dijalankan ketika perangkat dalam keadaan sedang digunakan atau tidak. Secara default, parameter ini bernilai false. Bila kita ingin job dijalankan ketika perangkat dalam kondisi tidak digunakan, maka kita beri nilai true. Nah, set require charging menentukan apakah job akan dijalankan ketika baterai sedang diisi atau tidak. Nilai true akan mengindikasikan bahwa job hanya berjalan ketika baterai sedang diisi.
Kondisi ini dapat digunakan bila job yang dijalankan akan memakan waktu yang lama sehingga membutuhkan baterai yang relatif tidak terisikan atau kosong ya. Nah, selanjutnya set periodic. Nah, set periodic di sini set berapa interval waktu kapan job akan dijalankan. Ini bisa kita gunakan untuk menjalankan job yang sifatnya repeated atau berulang-ulang. Nilai parameternya kita bisa masukkan dalam millisecond atau 1000 milisecond adalah 1 detik. Yang selanjutnya set override deadline. Ini set waktu deadline job akan dijalankan. Jika kita menggunakan ketentuan ini, maka jika dalam waktu yang telah kita tentukan job masih belum berjalan, maka job tersebut akan dipaksa untuk dijalankan. Dan ketentuan lainnya yang bisa kita gunakan, misalnya set persisted, set minimum latensi, dan lain-lain. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua ketentuan bisa kita gunakan secara bersama-sama, karena sifatnya yang bertolak belakang. Misalnya set periodic tidak bisa digunakan bersamaan dengan set override deadline. Nah, baik, itu adalah materi terkait dengan background task yang sudah membahas tentang job scheduler untuk kali ini ya. Nah, tetap nantikan untuk perkuliahan saya selanjutnya di dalam mata kuliah mobile programming. Dan minggu depan akan membahas mengenai local data storage ya. Nah, di situ nanti akan dijelaskan salah satunya dengan bagaimana memanfaatkan SQLite dalam menyimpan data di dalam local storage ya. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya ya, tetap tonton terus channel saya, tetap pantau terus, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.